Baiklah, saya Alifia Amrina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akuntansi manajemen, yaitu soal kaji ulang pada skedul anggaran. Yang pertama, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu, yaitu minor corporation memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan operasi selama tahun kedua, tahun yang akan datang, dan untuk 2 kuartal pertama di tahun ketiga. Yang A, produk perusahaan dijual dengan harga 8 US dollar per unit. Anggaran penjualan dalam unit untuk 6 kuartal ke depan adalah sebagai berikut. Semua penjualan adalah kredit. Penjualan ditagih dengan pola berikut: 75% penjualan pada kuartal terjadinya penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar 65.000 US dollar. Dan semua akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Piutang tidak tertagih dapat diabaikan. Lalu yang C, perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi pada setiap akhir kuartal yang bernilai sebesar 30% dari anggaran penjualan kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki 12.000 unit persediaan. Lalu yang D, dibutuhkan 5 pon bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Lalu perusahaan menginginkan persediaan akhir bahan baku di akhir setiap kuartal sebesar 10% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23.000 pon. Lalu yang E, biaya bahan baku adalah 0,80 US dollar per pon. Pembelian bahan baku dibayar dengan pola berikut: 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian, sedangkan sisanya sebesar 40%. Pada kuartal berikutnya, pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya utang usaha sebesar 81.500 US dollar. Untuk pembelian bahan baku, semua akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Diminta, susunlah anggaran dan skedul berikut untuk tahun yang bersangkutan yang menunjukkan angka-angka kuartalan dan total. Yang pertama, anggaran penjualan dan skedul perkiraan penerimaan kas, lalu yang kedua anggaran produksi, lalu dan yang ketiga adalah anggaran pembelian bahan baku, bahan langsung, dan skedul perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bahan. Lalu kita jawab soal kaji ulang. Yang pertama yaitu anggaran penjualan disusun sebagai berikut. Kita bikin uraiannya: anggaran penjualan unit, harga jual per unit, lalu total penjualan, kuartal tahun 2 dan tahun. Lalu yang kita cari yang pertama total penjualan, anggaran penjualan unit sebesar 40.000 pada kuartal tahun 1. Lalu yang ke kuartal tahun 2 yang keduanya 60.000, lalu 100.000 dan 50.000. Lalu untuk kita cari harga jual per unitnya, kita kalikan dengan 8% US dollar. 40.000 dikali dengan 8 US dollar, maka dapatlah hasil total penjualan sebesar 320.000. Begitu juga untuk selanjutnya, yang untuk kuartal tahun 2 yang kedua, anggaran penjualan unitnya 60.000, lalu kita kalikan dengan 8 US dollar, maka dapatlah total penjualannya 480.000 US dollar. Untuk berikutnya, untuk tahun ketiga dan keempatnya sama. Lalu untuk mencari tahun ini kita jumlahkan 40.000 ditambah 60.000 ditambah 100.000 ditambah 50.000, dapatlah hasilnya 250.000. Maka kita kalikan lagi dengan 8 US dollar, maka dapatlah hasilnya 2 juta US dollar. Lalu selanjutnya, berdasarkan anggaran penjualan di atas, skedul perkiraan penerimaan kas disusun sebagai berikut. Lalu untuk kuartal dan tahunnya, lalu kita cari piutang usaha dan saldo awalnya 65.000 US dollar. Maka di tahunnya kita buat
65.000 US dollar. Lalu untuk mencari penjualan kuartal pertama, yaitu dengan cara 320.000 US dollar kali 75%, maka dapatlah hasilnya 240.000 US dollar. Lalu untuk mencari yang keduanya, 320.000 US dollar kita kalikan dengan 25%, maka dapatlah hasilnya 80.000 US dollar. Maka kita jumlahkan 240 ditambah 80, maka dapatlah hasilnya tahunnya yaitu 320.000. Lalu selanjutnya untuk penjualan kuartal kedua juga sama. Kita kalikan pertama yang lebih dahulu 480.000 US dollar, kita kalikan 75%, maka dapatlah hasilnya 360.000. Lalu kita kalikan lagi 480.000 dikali 25%, maka dapatlah hasilnya 120.000 US dollar. Lalu kita tambahkan lagi 360 ditambah 120, dapatlah hasilnya 480. Begitu juga untuk penjualan kuartal ketiga dan penjualan kuartal keempat. Lalu kita jumlahkan, maka dapatlah hasil tahunnya, total penerimaan kas tahunnya yaitu 1.965.000 dan total penerimaan kasnya 305.000. Lalu 80.000 ditambah 360.000 440.000, 120.000 kita tambah 600.000 dapat 720.000 US dollar, 200.000 ditambah 300.000 dapatlah 500.000 US dollar. Selanjutnya untuk soal yang kedua, berdasarkan anggaran penjualan dalam unit, anggaran produksi disusun sebagai berikut. Untuk ketetapannya, kita tetapkan 30% dari anggaran penjualan pada kuartal berikutnya. Lalu 30% dari anggaran penjualan kuartal pertama tahun 3. Kita cari anggaran penjualan unitnya, yaitu 40.000, 60.000, 100.000, dan 50.000. Lalu totalnya 250, lalu tahunnya 250.000. Untuk kuartal tahun 3 yang pertamanya 70.000, yang keduanya 80.000. Lalu kita tambahkan dengan persediaan akhir barang jadi yang diinginkan. Jadi dapatlah 18.000, 30.000, 15.000, 21.000, dan kuartal tahun 3 yang pertamanya 24.000. Kita totalkan kebutuhannya. Kita totalkan 40.000 ditambah 18.000 dapat 58.000, 60 ditambah 30, 90, lalu 100.000 tambah 15.000, 115.000, 50.000 ditambah 21.000, 71.000, dan 250.000 ditambah 21.000, 271.000. Begitu juga untuk yang 94.000. Lalu kita dikurangin dengan persediaan awal barang jadi 12.000, 18.000, 30.000, 15.000, 12.000, dan kuartal tahun 3 yang pertamanya 21.000. Kita kurangkan, maka dapatlah hasilnya produksi yang dibutuhkan 58.000, kita kurang dengan 12.000, dapatlah hasilnya 46.000, dan 90.000 dikurang 18.000, 72.000, 115.000 dikurang 30.000 dapat 85.000, dan 71.000 dikurang dengan 15.000, 56.000, lalu 271.000 dikurang 12.000, 259.000, dan 94.000 dikurang 21.000 dapatlah 73.000. Lalu untuk soal ketiga, berdasarkan anggaran produksi bahan baku yang perlu dibeli adalah untuk kuartal tahun kedua, tahun 2, kuartal tahun 3. Yang pertama, produksi yang diperlukan per unitnya yang kuartal tahun 2, untuk yang pertamanya 46.000, lalu yang kedua 72.000, lalu 85.000, 56.000, 290.000, lalu 73.000. Bahan baku yang diperlukan per unit per pon, maka kita kalikan dengan 5, semuanya kita kalikan dengan 5. Lalu dapatlah hasil kebutuhan produksinya 46.000 dikali 5 dapat 230, lalu 772.000 dikali 5 360, 85 dikali 5 425.000, dan 56 dikali 5 280.000. Begitu juga untuk seterusnya. Lalu ditambah persediaan bahan
persediaan awal bahan baku per bahan baku PON ditambah 36.000, 42.500, 28.000, 36.500, dan 36.500. Maka setelah kita tambahkan 230 ditambah 36.000, dapatlah hasilnya 266.000, dan ini merupakan total kebutuhannya. Begitu juga untuk selanjutnya. Hasil dari pertambahan maka itu adalah total kebutuhan semuanya ini. Lalu selanjutnya kita kurangin dengan persediaan awal bahan baku per PON, yaitu kita kurangin 266.000 kita kurang 23.000, 402.500 dikurang 36.000, lalu dikurang 42.000 dan selanjutnya. Maka dapatlah hasil bahan baku yang akan dibeli PON, yaitu sebesar 243.000, didapatkan dari 266.000 dikurang 23.000. Begitu juga untuk selanjutnya. Lalu biaya bahan mentah per PON kita kalikan dengan 0,80 US dollar semuanya. Kita kalikan, lalu maka dapatlah hasil biaya bahan mentah yang akan dibeli. 243.000 kita kali dengan 0,80 US dollar, maka dapatlah hasil 194.400 US dollar. Begitu juga untuk selanjutnya. Kita kalikan dengan ketetapan 10% kebutuhan produksi pada kuartal berikutnya dalam PON dan 10% kebutuhan produksi pada kuartal pertama tahun 3 dalam PON. Lalu, untuk selanjutnya, berdasarkan pembelian bahan baku di atas, perkiraan pengeluaran kas dihitung sebagai berikut. Yang pertama, utang usaha dan saldo awalnya. Yang pertama 81.500, maka kita buat tahun keduanya hasilnya 81.000 US dollar. Lalu selanjutnya, untuk pembelian kuartal pertama 194 US dollar kita kalikan 60%, maka dapatlah hasilnya 116. Lalu 194.000 kita kali 40%, dapat hasilnya yang kedua ini 77.760. Lalu kita tambahkan, maka dapatlah hasilnya tahun keduanya 194.400. Lalu untuk pembelian kuartal kedua juga sama caranya. 293.200 kita kali 60%, dapat 175.920. Begitu juga lagi selanjutnya 293.200 dikali 40%, dapat hasilnya 117.250. Lalu seperti itu untuk pembelian kuartal ketiga dan kuartal keempat. Lalu kita tambahkan jadi 293, yang untuk kuartal ketiganya 328.400, untuk yang keempatnya 138.480. Lalu untuk pengeluaran kasnya kita tambahkan juga 81.500 ditambah dengan 116.000, yaitu dapatlah 198.140. Kita tambahkan semuanya 77.760 ditambah 175.920 dapat 253.680. Selanjutnya untuk seterusnya sama, kita jumlahkan yang ini dan kuartal tahun 2 yang keempatnya dan tahun 2. Maka hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.